City berusaha pertahankan Bernardo Silva. Manchester City dikabarkan tengah berusaha untuk mempertahankan Bernardo Silva yang saat ini tengah diincar oleh klub asal Arab Saudi Al Hilal. Bukan rahasia lagi bahwa spekulasi terkait masa depan Bernardo Silva di Manchester City telah menjadi salah satu topik yang sangat diperbincangkan belakangan ini. Bintang asal Portugal tersebut pada awalnya dikabarkan akan hengkang ke Barcelona. Namun karena kondisi finansial La Blaugrana yang kurang bagus pada saat ini, membuat transfer tersebut akan sulit untuk bisa terwujud. Belakangan ini, Al Hilal yang tampil di Liga Pro Saudi diwartakan telah membuka peluang untuk mendatangkan Silva. Bahkan, mereka telah mengajukan tawaran senilai 75 juta euro per tahunnya untuk memikat Silva. Dilansir dari The Times, mengetahui adanya kabar ketertarikan dari Arab Saudi membuat Manchester City diklaim telah mengajukan tawaran kontrak baru kepada Silva. Tentu saja dengan tawaran yang lebih menarik dari proposal sebelumnya. Hanya saja, media tersebut tak merinci berapa gaji yang ditawarkan oleh The Citizens kepada sang pemain. Selain Barca dan Al Hilal, Paris Saint-Germain pun dikabarkan memiliki ketertarikan serupa pada ex-bintang AS Monaco tersebut. Dan belum lama ini, Silva memberikan tanggapannya terkait rumor ketertarikan PSG. Ia mengaku belum mau membahasnya karena saat itu masih fokus membela timnas Portugal. Dua bek Manchester City yang bakal jadi korban kedatangan Joško Gvardiol. Bek timnas Kroasia Joško Gvardiol telah menyetujui tawaran kontrak dengan Manchester City. Akan tetapi segala sesuatunya masih jauh dari kata sepakat. Sosok Joško Gvardiol mendadak jadi rebutan tim-tim kuat Eropa berkat penampilannya bersama Kroasia pada Piala Dunia 2022. Namun sepanjang Januari 2023 tidak ada satu tim pun yang bisa mendapatkan tanda tangannya. Bek RB Leipzig itu sekarang menjadi perhatian besar dari Pep Guardiola. Dan pemain berusia 21 tahun itu bisa menjadi tambahan berikutnya untuk skuad pemenang treble tersebut. Tentang Joško Gvardiol, berita eksklusif penting tentang kesepakatan pribadi. Karena dari apa yang saya tahu, Joško Gvardiol telah menerima tawaran kontrak dari Man City. Kata Fabrizio Romano dinukil dari YouTube-nya. Masih dalam siaran YouTube-nya, Fabrizio Romano menuturkan bahwa Man City harus merogoh kocek dalam jika ingin meyakinkan RB Leipzig. Adapun harga yang diminta klub Bundesliga tersebut yakni antara 80 sampai 100 juta euro. Mari kita lihat bagaimana ini akan berkembang dengan Gvardiol dan Manchester City. Karena sangat penting untuk memahami situasi antar klub. Tentu saja Man City harus berbicara langsung dengan Leipzig. Mereka ingin menjadikan Gvardiol sebagai yang termahal lebih dari 80 juta euro. Mereka menginginkan sekitar 100 juta. Man City tidak mau membayar sebesar itu. Jadi negosiasi tidak akan semudah itu antara Manchester City dan Leipzig. Tapi akan ada kontak antara kedua klub karena Gvardiol mengiyakan Man City ada kesepakatan dengan pemain. Man City kemungkinan bakal mendepak dua beknya. Kyle Walker telah dikaitkan dengan Bayern Munchen, sementara Joao Cancelo yang dipinjamkan pada bulan Januari juga diperkirakan akan pergi. Resmi ofisial, Ilkay Gundogan gabung Barcelona. Barcelona resmi mengumumkan bahwa Ilkay Gundogan akan bergabung setelah kontraknya di Manchester City kadaluarsa di akhir Juni. Kapten Manchester City Ilkay Gundogan mengakhiri masa bakti 7 tahun di Etihad dan akan pindah ke Barcelona begitu kontraknya bersama The Citizens habis di akhir bulan ini. Gundogan akan menaikkan kontrak 2 tahun bersama sang kampiun La Liga dengan opsi perpanjangan tahun ketiga setelah memimpin pasukan Pep Guardiola meraih treble bersejarah. Kedatangan Gundogan akan menambah opsi gelandang Xavi setelah Sergio Busquets pergi. Bintang veteran Spanyol itu memilih untuk menyusul Lionel Messi ke Inter Miami. Barcelona mengonfirmasi transfer ini via pernyataan di laman resmi mereka. FC Barcelona dan Ilkay Gundogan telah mencapai kesepakatan agar bintang internasional Jerman itu bergabung ke Catalunya setelah kontraknya bersama Manchester City habis. Dia akan bergabung selama 2 musim.
sampai 30 Juni 2025 dengan opsi untuk bertahan satu musim lebih lama. Klausul pembeliannya ditetapkan pada angka 400 juta euro. Gundogan akan segera resmi diperkenalkan sebagai pemain Barcelona dan bakal berharap bisa menambah koleksi trofinya selama di Camp Nou. Setelah 7 tahun, sebuah masa-masa indah berakhir. Kalian membuat saya mewujudkan semua mimpi saya. Saya akan membawa kalian di dalam hati. Sekali biru, tetap biru. Terima kasih Manchester City, kata Gundogan dalam cuitannya di akun @ilkaygundogan. Ini alasan Arsenal suka bajak pemain Manchester City. Arsenal lagi suka membeli pemain dari klub rival Manchester City. Ada alasan di balik transfer tersebut. Dua pemain Man City dibeli Arsenal pada musim panas lalu. Keduanya yakni Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko. Jesus ditebus Arsenal dari Man City seharga 45 juta pounds. Sementara itu, Zinchenko direkrut dengan mahar 32 juta pounds. Jesus dan Zinchenko menjadi tulang punggung Arsenal sepanjang musim 2022-2023. Meriam London finish kedua di Liga Inggris hanya kalah dari Man City yang menjadi juara. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengakui kualitas yang ditunjukkan Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko. Dia mengaku membeli kedua pemain tersebut dari Man City karena sudah mengenal permainan mereka. Terlebih Arteta sudah tahu betul kualitas pemain yang dimiliki Man City saat menjadi asisten pelatih di sana. Faktor tersebut yang membuatnya senang membajak penggawa-penggawa Manchester Biru. Mudah, karena mereka sangat bagus. Saya mengenal mereka dan saya melatih mereka selama 4 tahun. Skill kemanusiaan Gabriel Jesus maupun Zinchenko membuat saya takjub. Selain mentalitas dan bakat yang mereka miliki, kata Arteta kepada Marca. Kami sudah melakukan regenerasi pemain, dengan rata-rata masih sangat muda yang akan menghasilkan kinerja dan nilai. Kami memiliki pemain yang selaras dengan kami, membangun tim pemenang yang didukung dari waktu ke waktu tanpa banyak investasi, sambungnya. Namun permintaan meningkat dan kami harus pergi ke pasar untuk menemukan apa yang belum kami tingkatkan, Mikel Arteta menambahkan.